Oke so guys, balik lagi bersama gue Ferris di channel Anak Gadget, nge-review gadget anti mainstream. Dan di video kali ini gue pengen nge-review sebuah laptop ya. Sebenarnya gue pengennya sih hands on, tapi kayaknya ada sedikit spesifikasi yang akan gue berikan kepada kalian ya, semi-semi yang gue tahu aja gitu. Dan juga hands on udah pasti, dan juga mungkin nanti ada sedikit tes gaming tapi nggak terlalu berat-berat gitu lah ya, karena laptop ini memang nggak bisa buat game-game berat gitu. Karena memang diperuntukkannya ini untuk bekerja gitu ya. Jadi buat tes gaming ya maaf kalau misalnya suruh buat tes gaming sampai GTA 5 atau ya Tomb Raider gitu ya, atau Red Dead Redemption. Itu gua nggak bisa memberikan kalian gitu ya reviewnya, karena memang laptop ini nggak kuat gitu. Ya mohon maaf banget sekali lagi. Oke, kenapa gue pengen review laptop ini sih? Karena memang buat review laptop ini belum ada lo reviewnya kayak di YouTube. Gue udah cari berkali-kali gitu, di YouTube ini nggak ada gitu. Dan juga gue pengen memberikan kenangan terakhir gitu ya, karena gue udah ada laptop baru, jadi laptop ini harus dipulangkan kepada ownernya, yaitu mbak gue. Ya dia memang orangnya cuma ngetik, kalau gue kan ada desain gitulah, jadi gue membutuhkan laptop yang lebih powerful karena laptop ini udah nggak menunjang. Jadi ya udah, gue membuat kenangan terakhir dengan cara mereview dia dan masukin di YouTube Anak Gadget, supaya kalau misalnya laptop ini udah nggak ada, gue masih bisa laptop ini. Karena sudah perjuangan men, dari awal gue buat YouTube, dari yang Fahrenheit jadi sampai sekarang Anak Gadget, gue masih pakai laptop ini. Setia banget gue sama laptop ini. Sebelum lanjut, gue ingin mengucapkan kepada kalian, jangan lupa untuk klik like, komen, dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa semangat memberikan kalian konten-konten yang seperti ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa mendapatkan referensi atau manfaat di channel gue ini. Oke, perkenalkan, ini adalah Toshiba Satellite A665. Yes, dengan SKU-nya yaitu Intel Core i7 Q740. Nah, kemarin tuh gue ada sedikit kebalik tuh saat gue mau nanyain INB dari GTA SA. Gue bilang tuh i7 740Q, kebalik Q-nya gitu. Dan tiba-tiba ada yang berkomentar bahwa gue itu lagi pamer gitu laptopnya gitu. Ya gue kesel lah gitu kan, gue jawabin aja, ini bocah kalau misalnya emang nggak tahu komputer ya udah nggak usah ngejudge gitu ya. Ya kesel lah bro gitu, gue nggak pamer, gue nanya gitu kan. Ya terus dia ngatain gue pamer gitu, kayak what the hell man, lu mengatakan gue pamer gitu. Ya memang laptop gue udah 11 tahun gitu ya. Ya memang karena laptop ini udah 11 tahun, jadi ya gue nanya dong, INB-nya bisa dipakai nggak gitu. Karena takutnya kalau bisa dipakai tiba-tiba patah-patah, gue main juga nggak nyaman gitu kan. Ya udah gue tanya, dan akhirnya ya udah gue gituin. Dan sampai sekarang dia masih belum memberikan balasan di channel itu yang INB gue tanya, dia belum balas gue gitulah istilahnya. Jangan mentang-mentang laptop ini i7, gue cuman salah penempatan Q, depannya jadi 740Q gitu ya. Mentang-mentang depannya 7, disangkanya i7 7 generation gitu, jadi generasi ke-7 gitu. Ya mentang-mentang gitu ya, Intel kasih nama SKU dari prosesornya itu selalu lah kayak depannya itu pasti angka depannya itu adalah generasinya. Mentang-mentang depan laptop ini i7-nya ini depannya 7, disangkanya 7 generation, kan aneh gitu ya. Ya udah cukup aja lah itu curhat dari gue yang tentang tadi. Kita lanjut aja. Untuk prosesornya sendiri ya tadi menggunakan Intel Core i7 740, lupa lagi depannya Q, 1,7 3 GHz, 1,73 GHz berarti, dengan ada 8 core gitu ya. Ya, dan RAM-nya ini juga ada 4 GB. Untuk displaynya sendiri, dia ini menggunakan Nvidia GeForce 310M. Gak tau itu kayaknya masuk keluarga GT ya. Karena ada GTX, RTX, kayaknya dia masuk keluarga GT deh. Kayaknya ya, kalau gua salah silahkan dibenarkan gitu di bawah. Nah, untuk displaynya sendiri dia menggunakan Nvidia GeForce 310M dengan memorinya itu 2 GB. Untuk displaynya ini 1366 kali 768 dan 60 Hz juga gitu ya. Tapi hebatnya laptop ini bisa ngedukung video hingga 4K. Oke, kita langsung aja hands on ke laptopnya. Di bagian depannya ini dia menggunakan
Fusion X2 Finish. Ya, tapi ini ditutupin sama plastik chrome. Jadi nggak kelihatan ya Fusion X2 Finish-nya gitu. Tapi ada di bagian dalam, dalam laptop ini Fusion X2 Finish-nya. Nanti akan gua kasih lihat gitu. Untuk bagian dalamnya sendiri, ini depannya ini di bagian layar ini ada webcam, lalu ada tulisan Dolby Advanced Audio, lalu ada logo Toshiba-nya dan juga ada tulisan Harman Kardon-nya. Jadi speaker ini udah ditenagain oleh Harman Kardon dan juga udah pakai Dolby Advanced Audio. Tapi buat tes stereo speakernya itu gue nggak bisa memberikan kalian, mohon maaf banget sekali lagi, karena speakernya satu udah nggak berfungsi alias pecah, dan satu lagi OTW pecah. Jadi gue nggak mau membuat laptop ini dua-duanya pecah, jadi ya mohon maaf banget gitu ya, gue nggak bisa memberikan kalian tes audio. Ya karena supaya audionya yang satu nggak pecah gitu, jadi kan harga jualnya setidaknya masih lebih tinggi gitu ya. Ya lanjut di masih bagian layar ya, dia kayak kalau dilihat itu bezel-less gitu. Walaupun ini tradisional gitu ya, bezel kanan kirinya, tapi kalau dilihat itu bezel-less. Makanya keren banget ini laptop tahun segini bisa memberikan desain yang lebih futuristik lah, bezel-less gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bezelnya juga lumayan tebel gitu, tapi nggak setebel atas dan bawah kayak laptop-laptop tradisional lainnya gitu. Lanjut ke bagian area keyboard, di atas ini ada dua lubang speaker dan di tengahnya ini ada tombol power, tombol Eco Utility Mode, ada Wi-Fi, ada full screen, ada pause and play, ada tombol mute dan juga naik turunin audio. Di keyboardnya ini untuk travel distance-nya gue masih belum tahu ya, karena memang belum ada yang memberikan secara rinci travel distance-nya ini berapa. Tapi saat diketik ini feels-nya lebih nyaman gitu. Bahkan kalau Lenovo Legion Y350 laptop gaming dengan ketikan ternyaman, gue masih menganggap laptop Toshiba Satellite A665 ini paling nyaman dibandingkan Legion Y530. Tuh. Nah, lanjut ke bagian paling bawahnya lagi. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan touchpad dari laptop ini. Yes, jadi nggak perlu pakai tombol FN klik F berapa gitu, jadi langsung aja pencet, nah itu tombolnya langsung mati. Di sebelah kirinya tuh ada stiker dari SKU-nya, Intel Core i7, lalu udah pakai Windows 7, jadi Windows 7-nya ori. Tapi karena ada sedikit masalah pas waktu itu, jadi Windows-nya itu dibalikin, jadi mesti enter product key-nya lagi gitu. Lalu di bagian kanannya ini ada spesifikasinya, seperti contohnya Fusion X2 Finish. Ya, yang untuk body laptop ini dia pakai X2 Finish gitu ya. Lalu ada keterangan dia menggunakan NVIDIA GeForce Graphics, lalu ada 4G WiMAX band ready gitu. Lalu ada Premium Sound Package by Harman Kardon and Dolby. Lalu ada tulisan juga 25 Anniversary dari Toshiba. Jadi mungkin laptop ini udah dari tahun 2010 ya, karena di sini tulisnya since 1985 dan udah berusia 25 tahun semenjak laptop ini diproduksi. Jadi at least 2010 lah laptop ini udah keluar gitu. Untuk bagian materialnya ini pasti menggunakan plastik gitu ya, menggunakan plastik, tapi nggak terlihat kopong sih. Walaupun ada sedikit kopong di beberapa bagian, tapi nggak banyak gitulah. Nggak bakal ada yang ngerasa kok. Iya, nggak banyak berasa gitu dalam laptop ini gitu. Lalu untuk di bagian bawahnya lagi itu ada tulisan satellite yang sebenarnya bisa menyala, tapi nggak tahu ya, karena drivernya nggak ada mungkin. Jadi laptop ini ya untuk lampunya itu nggak bisa nyala gitu, makanya bingung juga kan. Ya begitu deh. Lanjut di bagian sebelah kiri dulu lah ya. Di bagian kiri ini ada airflow-nya, jadi ada lubang ventilasinya gitu. Dan juga ada VGA port dan juga ada LAN port. Lalu ada HDMI port. Ya bayangkan laptop segini aja udah ada, tahun segini udah ada HDMI port gitu. Dan juga ada port ini nggak tahu ya namanya port apa, dan juga satu lagi port USB, dan satu lagi itu gue nggak tahu itu port apa. Jadi kata orang sih katanya port SSHD, tapi nggak tahu bener gak ya itu port SSHD gitu. Nah lalu untuk di sebelah bagian kanannya itu ada Kensington lock, ada lubang untuk charger, lalu ada DVD airway,
Lalu ada 2 USB port lagi dan ada 2 lubang jack 2,5 inch. Jadi yang sebelah kanan itu untuk headphone, yang sebelah kiri itu untuk mic. Jadi dia kayak lubang jacknya MSI kali ya. Lanjut di bagian bawah ini ada tempat untuk taruh micro SD yang full size. Jadi bukan yang micro ya. Ya pokoknya tempat kartu SD yang full size gitu. Yang kayak kalau kayak kamera-kamera gitu. Nah, biasa pakainya yang kayak gitu memorinya gitu loh. Oke. Ya sebenarnya dari sini sih udah ya hands-on-nya. Ya bagian bawahnya sih. Di bagian bawahnya tuh ada tempat buat upgrade RAM dan juga hard disk. Oh ya, untuk hard disknya sendiri ini total kapasitas kalau misalnya kalian beli yang bawaan dari pabriknya itu 720 GB ya kalau nggak salah. Tapi karena hard disknya ini pernah rusak, jadi makanya hard disknya ini sekarang 260 GB kalau nggak salah. 260 GB dan masih menggunakan hard disk. Jadi makanya laptop ini, makanya kan tadi gue bilang untuk tes game berat seperti GTA 5 itu gak bisa karena keterbatasan dari harddisknya. Lalu gak bisa Valorant, katanya VGA-nya itu gak support. Jadi kalau kalian mau main GTA 5 dan Valorant, ya skip aja gitu untuk laptop ini. Paling itu aja sih hands-on dari laptop ini ya. Sekarang ayo kita tes performa aja gitu. Nah, untuk sesi tes gamenya sendiri, gue nggak bisa memberikan video tentang main gamenya ya. Soalnya ya pas buka aja tuh laptopnya lama gitu buka gamenya. Jadi lebih baik kita pakai diagram kayak gini aja. Nah, ini sesuai dengan riset yang pernah gue lakukan dulu di beberapa game. Salah satunya ada yang pertama Growtopia. Itu dia itu kalau main Growtopia itu bisa sampai 60 fps dengan catatan rata kiri. Kalau rata kanan ya jangan harap bisa 60 fps. 30 fps saja sudah bersyukur gitu ya. Jadi kalau mau main Growtopia rata kiri gitu. Kalau untuk mendapatkan 60 fps-an. Untuk GTA sendiri settingannya itu di 1280 kali 768 kali 32, anti aliasingnya off, untuk draw distance-nya juga setengah ya. Lalu untuk frame limiternya itu juga dimatikan. Nah, itu bisa ngedapetin 71 fps. 71 sampai 82 fps. 82 fps itu tertinggi, 71 fps itu tengah-tengah. Paling kalau misalnya paling rendah ya itu di kisaran gak jauh-jauh beda sih, 60 fps sudah dapat kok, itu yang paling rendah. Makanya kalau untuk GTA itu lumayan lah. Nah, untuk game selanjutnya yaitu masih sama GTA San Andreas, tapi ini yang versi multiplayer. Yang untuk multiplayer sendiri bisa sampai 100 fps ya. Wah, bisa sampai 100 fps nih, keren nih. Karena memang objek yang ditampilkan itu gak terlalu banyak gitu. Maksudnya kayak mobil orang-orang. Nah, itu kan gak ada gitu di GTA SMP. Jadi masih lumayan lah, playable banget untuk SMP. Bahkan bisa sampai dapat 100, wah, udah keren gitu kan. Tapi kalau lagi jalan itu ya bentuk juga sama kayak GTA San Andreas biasa, coba lebih dikit, bisa 90 fps lah. Yang terakhir ada di Minecraft. Aduh, kalau Minecraft ini jangan ditanya ya. Saya kalau Minecraft ini laptop ini kurang lah mengumpuni. Kalau Minecraft itu 30 fps aja juga udah bersyukur gitu ya, dapat gitu. Dan kalau mau ngambil 30 fps itu distance dari ininya juga harus dikurangin gitu. Jadi cuman bisa distance-nya kalau nggak salah itu 8 gitu. 8 udah mentok. Nah, sisanya kalau misalnya mau tambah lagi itu FPS bisa berturun gitu. Nah, kesimpulannya kalau kalian mau pinang laptop ini, carilah kondisi yang bagus-bagus gitu ya. Jangan cari yang bobrok gitu. Tapi rata-rata untuk laptop Toshiba sendiri kalau mau cari yang bagus gitu agak susah gitu ya. Jadi ya pinter-pinter aja sih nyari-nyari laptopnya gitu. Kalau untuk main game itu dirasa sih kurang ya kalau untuk main game. Karena untuk main game itu cuman bisa kalau nggak Insaniquarium Tetris, kalau nggak Tetris Zuma paling.
Nah, itu udah bisa gitu. Tapi kalau buat game-game lain ya sepintas GTA San Andreas udah cukup lah gitu. Kalau untuk ngetik keperluan casual gitu ya, kayak ngetik-ngetik doang ya masih lumayan gitu. Namun untuk OS-nya sendiri ini gak bisa loh di-upgrade ke Windows 10 karena jujur terakhir pakai wah langsung nge-lag itu. Makanya jangan upgrade ke Windows 10 sih. Jadi stay di Windows 7 udah cukup gitu. Oke, sampai di sini aja review dan hands-on dari Toshiba Satellite A665. Jangan lupa lagi gue ingatkan untuk klik like, komen, dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa semangat gitu untuk membuat konten-konten video seperti ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa mendapatkan referensi dari video gue. See you soon on the next video and I want to say bye-bye.